Oke, Bapak Ibu, mari kita puji bersama sebuah pujian. Kita akan menyanyikan sebuah pujianku bersyukur Bapa sebagai kita atas semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan bersama. Continue. Ini loh. Ini. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna
tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Banyak hal yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Bahkan yang tidak kita minta pun Tuhan selalu kasih begitu. Sungguh saya sangat bersyukur mempunyai Bapak seperti Tuhan Yesus gitu ya. Barangkali dari Bapak Ibu semua malam hari ini ada yang ingin men-sharingkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin Pak Jujut ya. Monggo Pak Jujut untuk sharingnya. Terima kasih. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, dengar suara saya ya. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dikomentari lagi. Kita tahu dari awal bahwa Tuhan itu baik dan kita percaya. Di dalam kehidupan saya bersama istri, banyak hal yang kami hadapi dari awal kami menikah sampai hari ini pun Tuhan masih menyayangi kami.
Tuhan selalu memelihara kami dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari pengalaman hidup saya tidak bisa berkata apa-apa lagi selain harus melayani Tuhan. Maaf, ini baterainya habis. Baru pengalaman yang sungguh membuat saya takjub dalam penanganan dalam menolong seseorang, yaitu mertua saya sendiri. Saya mengatakan itu mujizat. Sebab mertua saya waktu sakit kambuh dari penyakitnya prostatnya kambuh. Istri tahu kalau papa sering bolak-balik buang air kecil ke kamar mandi, dan istri saya mengetahui pada waktu itu papa itu berceceran darah dalam perjalanan menuju ke kamar mandi. Kemudian istri saya memanggil saya untuk melihat papa. Saya dipanggil pun nggak bisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Tapi karena saya sering juga sudah beberapa kali membantu papa untuk merawat dalam keadaan sakit, jadi saya lakukan apa yang pernah saya lakukan terhadap papa. Sehingga apa yang saya lakukan itu saya lakukan dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Dan saya akan merawat papa dengan setulus hati. Pada waktu itu papa sudah lemas sekali. Kalau saya pun pernah tidak bisa menolong secara medis. Kemudian papa itu tidurannya agak ke pinggir dari tempat tidur. Saya tolong untuk lebih ke tengah supaya tidak jatuh. Pada waktu saya menopang punggung papa, itu terasa panas sekali badan papa. Pada waktu itu saya hanya berpikir panas, saya harus berikan kompres, kemudian harus minum obat apa ya. Dan saya ingat pada waktu saya vaksin pertama itu perawat yang menyuntik saya itu, nanti kalau terjadi proses di dalam vaksin ini mungkin panas atau pusing, minum ini Pak ya. Gitu. Kemudian obat itu tidak saya minum karena saya tidak merasakan apa-apa. Obat itu saya berikan ke papa. Ternyata beberapa saat papa pun mengalami panasnya menurun. Dan saya bersyukur, ini mujizat. Ini mujizat. Karena mujizat itu tidak harus yang begitu serunya, tetapi pada saat itu menurut saya
masa saya nggak bisa menolong Papa gitu. Saya percaya Tuhan ada di sini. Dan waktu itu istri saya hanya melihat. Kemudian kakak istri saya itu datang ya nggak bisa apa-apa gitu. Coba dibawa ke rumah sakit gitu. Saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisi seperti ini. Pertimbangan saya panjang, hampir sehari pertimbangan saya. Kalau dibawa ke rumah sakit itu rawan dengan COVID. Nggak COVID malah bisa-bisa dikatakan COVID. Coba biar di rumah dulu. Kemudian dengan minum air putih, minum air mineral yang beroksigen, saya berikan waktu itu. Dan Papa waktu melihat saya mengatakan, Pak, saya rawat ya, saya seka. Papa mengangguk dan Papa baru bisa ngomong dan mau untuk makan dan minum. Setelah saya seka, saya bersihkan seluruh badan. Itu pun saya malam merasa lebih lega. Makanya saya sempat juga mohon dukungan doa untuk Papa. Karena saya merasa saya nggak bisa sendirian. Kalau mungkin doa saya hanya doa yang singkat, doa saya hanya dengan setulus hati. Itu yang bisa saya sampaikan pada Tuhan. Maka saya ingat kata-kata adik saya, kakak saya. Kakak saya ada di Mojokerto itu mengatakan kalau Tuhan itu asik. Tuhan itu asik. Saya kok senang mendengar kata-kata Tuhan itu asik. Iya, Tuhan itu asik. Apa yang kita rasakan kalau kita merasa tidak mampu atau kita merasakan hal yang yang kita butuhkan, Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu memberikan pertolongan pada saatnya. Makanya saya pun bisa mengatakan juga terhadap diri saya, Tuhan itu asik. Seperti pada waktu pengalaman juga istri terpapar COVID. Tidak bisa apa-apa. Ya, kita hanya berserah kepada Tuhan dan kita berdoa. Dan doa itu adalah merupakan lambang sebetulnya doa. Jadi doa adalah kalau kita itu bukan orang yang sombong. Jadi kalau kita tidak berdoa itu berarti kita sombong. Saya berani mengatakan orang itu enggak berdoa, orang itu sombong. Dan itulah yang kita perlukan, bahwa kita di dalam kehidupan kita setiap hari harus berdoa. Tuhan itu baik, Tuhan itu asik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuyut. Memang saya setuju sih, Tuhan itu asik. Tapi dengan syarat sebetulnya Pak Yuyut ya, asal kita rajin berkomunikasi dengan Tuhan, terus kita juga selalu mengucap syukur apapun yang terjadi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan selalu menyertai kita ya Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih untuk sharingnya, sangat memberkati. Baik, untuk berikutnya kita langsung ke Pak Timotius.
silakan Pak, kita langsung ke firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Timotius. Silakan Pak. Baik, teman-teman, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersehati bersama-sama beribadah, dan juga kami boleh mempelajari firman-Mu lagi. Kami boleh memuji Tuhan dan menyatukan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami, terutama setiap upaya kami untuk mengenal Engkau melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, dan juga melalui upaya kami untuk melakukan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu dan sertai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, saya akan membagikan satu materi. Ya, kiranya ini bermanfaat untuk kita secara umum ya. 3 dimensi iman ya judulnya. Dari satu ayat yang ada di Mazmur 119 ayat 68. Nah, di ayat itu tertulis begini ya. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kalau di salah satu Alkitab versi bahasa Inggris, NIV atau New International Version, itu dituliskan di sana, you are good and what you do is good. Teach me your decrees. Itu terjemahannya tidak berbeda ya dari terjemahan bahasa Indonesia. Artinya secara terjemahan sebetulnya Alkitab bahasa Indonesia sudah sangat baik, sudah sangat bagus ya. Nah, dari ayat yang sederhana ini sebetulnya kita bisa belajar satu hal yang penting ya dalam hubungan antara pengenalan kita akan Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa Mazmur itu merupakan kitab puisi atau kitab syair. Kata-katanya sangat padat tapi bermakna sangat mendalam ya, biasanya gitu. Seperti kalau kita bikin puisi kan begitu ya, singkat, padat ya, diupayakan sesingkat mungkin tapi maknanya itu sedalam mungkin ya. Kalau kita bikin puisi kan seperti itu. Nah, di dalam kitab-kitab puisi memang seringkali ada kata-kata yang serupa yang diulang, tetapi tidak sekedar diulang. Setiap kata itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Nah, itu yang kita mau lihat ya. Engkau baik, berbuat baik, yaitu mirip ya, tetapi juga tidak persis sama. Nah, itu yang kita mau pelajari bersama ya. Nah, kita menemukan 3 dimensi iman dalam ayat ini. Pertama adalah dimensi doktrinal. Jadi ketika pemazmur mengatakan engkau baik, itu dia berbicara tentang sifat Allah yang baik. Dia bicara tentang apa yang dia ketahui ya, mengenai sifat Allah. Mungkin diajarkan secara turun-temurun tradisional. Kalau zaman kita sekarang mungkin melalui katekisasi, mungkin melalui khotbah ya. Ketika kita mendengar pengkhotbah mengatakan Tuhan itu baik ya. Nah, itu adalah dimensi doktrinal atau lebih tepat lebih sering disampaikan sebagai dimensi pengetahuan. Kita tahu ya, kita mengerti, kita diajari bahwa Allah itu baik ya, dan itu yang diungkapkan pertama kali ya, engkau baik itu adalah dimensi doktrinal.
Yang kedua itu mirip tapi berbeda karena pemazmur pakai kalimat yang dia mengubah kalimatnya dengan mengatakan engkau berbuat baik. Nah, baik dan berbuat baik itu ada kesamaan jelas bicara tentang sifat baik. Tapi ketika diubah menjadi berbuat baik, maka itu berarti sudah ada tindakan, ada perbuatan Allah yang nyata yang dirasakan oleh pemazmur, yang dia lihat, dia alami ya di dalam kehidupannya. Maka itu ini sudah bukan doktrinal lagi. Ini boleh dikatakan merupakan pengetahuan yang didukung oleh pengalaman yang biasa disebut sebagai eksperiensial. Nah, ini tentu lebih ini ya lebih kuat ya kalau orang belajar itu bukan cuma belajar teori tapi sambil praktek gitu ya. Ibu-ibu kalau cuma melihat resep masakan lalu kemudian membaca saja, ya dia mengerti kalau ditanya bisa bikin soto Bu, oh bisa, saya pernah tahu resepnya. Nah tapi itu baru sekedar tahu resepnya. Kalau sudah betul-betul masak ya dan betul-betul enak, nah itu bisa yang sesungguhnya gitu ya karena sudah masuk dalam dimensi yang berbeda, bukan cuma sekedar pengetahuan tapi betul-betul ada pengalaman. Dia mempraktekkan, dia melakukan ya pengetahuan itu diterapkan. Nah, kebaikan Allah dalam dimensi eksperiensial ini bukan cuma diketahui tapi dialami oleh pemazmur. Ini juga sebetulnya penting bagi kita. Kita tentu tidak ingin hanya sekedar tahu Allah baik ya, tetapi kita juga ingin kebaikan Allah itu kebaikan yang eksperiensial, yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu dimensi berikutnya adalah dimensi transformasional. Artinya pemazmur tidak hanya berhenti sampai kemudian mengatakan engkau berbuat baik selesai. Ya. Dalam ayat tadi justru bagian yang terpenting yang disampaikan adalah ini, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, kita tahu Mazmur 119 itu Mazmur yang sebagian besar ayatnya itu berbicara tentang firman Tuhan, pentingnya firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, karena itu ini justru bagian yang terpenting ketika pemazmur mengatakan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Artinya dimensi eksperiensial itu tidak berhenti, tapi kemudian menjadikan pemazmur ingin masuk pada dimensi yang berikutnya, yaitu transformasional. Apa yang dia ketahui tentang Allah, yang dia alami tentang Allah itu dia ingin mengubah hidupnya menjadi satu pengetahuan dan pengalaman yang mengubah kehidupannya. Karena itu dia berkata, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, ini yang seharusnya terjadi pada setiap orang percaya, ya mestinya begitu. Karena kalau kita hanya tahu Allah baik, atau mungkin kita hanya ingin mengalami Allah itu baik, ya, maka kebaikan Allah itu tidak akan menjadi lengkap, tidak akan berdampak apa-apa untuk kehidupan kita. Yang kita ingin adalah bahwa kebaikan Allah itu kebaikan yang mengubah kehidupan kita. Itu ya. Nah, baik, kalau begitu kita akan lihat lebih dalam ya kenapa begitu. Tadi sudah saya jelaskan, cuman ini mungkin memperjelas dengan gambar. Apa hubungan antara doktrinal dan eksperiensial? Ya, singkatnya begini. Ketika yang doktrinal yang kita ketahui itu kemudian kita bawa di dalam pengalaman hidup kita, maka yang doktrinal itu akan berinteraksi dengan yang eksperiensial. Lalu kemudian dari pengalaman eksperiensial itu pemahaman doktrinal kita akan semakin diperkuat gitu ya. Nah, nanti pemahaman yang lebih kuat itu akan kita bawa lagi dalam pengalaman kehidupan kita. Ya, itu yang terjadi ya.
lalu kemudian akan memperkuat pemahaman doktrinal kita. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kita berpikir ya, apa selalu begitu toh Pak ya? Sebetulnya interaksinya itu ada dua macam. Pertama kompak ya, terkonfirmasi. Contoh misalnya, kalau kita tahu Allah itu baik ya, lalu kemudian doa kita dijawab. Nah, terkonfirmasi, oh ya Allah baik karena menjawab doa saya. Nah, itu yang paling gampang ya, paling mudah lah ya untuk membuat pemahaman eksperiensial dan doktrinal kita itu saling memperkuat gitu. Tapi sebetulnya hal yang kemungkinan kedua adalah kalau konflik bagaimana? Konflik itu misalnya enggak cocok. Katanya Allah baik, tapi kok saya berdoa enggak dijawab gitu. Nah, itu kadangkala membuat kita jadi ragu-ragu seakan-akan lalu pemahaman doktrinal kita itu tidak cocok gitu ya. Nah, sebetulnya tidak harus begitu. Itu yang namanya krisis. Akan ada krisis di mana antara yang doktrinal dan eksperiensial itu ternyata tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Tapi itu bukan akhir dari segala-galanya. Ya, kenapa? Karena dari krisis itu biasanya akan muncul kematangan itu. Pemahaman doktrinal kita itu akan akan terkoreksi, mungkin oh Allah itu baik, tapi baiknya itu tidak selalu seperti apa yang saya harapkan. Atau oh pengalaman eksperiensial saya ini saya memberi nama ini pengalaman buruk. Sebetulnya enggak juga gitu ya. Buruk menurut pendapat saya sangat mungkin itu baik dalam rencana Allah. Nah, ada semacam krisis seperti itu. Nah, disitulah sebetulnya ketika kita bergumul seperti itu, pemahaman kita dan pengalaman kita itu saling mematangkan. Jadi jangan takut ya kalau memang ternyata kita itu mengalami konflik atau ketidakselarasan ya antara yang doktrinal dengan eksperiensial. Itu tidak perlu membuat kita lalu kemudian harus meninggalkan salah satu ya. Enggak ya. Kita gumulkan bersama Tuhan, kita renungkan lagi, pasti nanti akan mematangkan kita ya, semakin mendewasakan. Ya hubungan anak dengan orang tua juga seringkali begitu ya. Kita tahu bahwa orang tua itu menyayangi kita. Tapi anak yang baru belajar, baru bertumbuh, dia kadang-kadang akan merasa kok orang tua saya enggak sayang sama saya. Ya, kenapa kok kalau saya keinginan saya tidak dipenuhi. Nah, semakin dia dewasa, dia akan semakin mengerti bahwa kadangkala kalau tidak dipenuhi itu juga untuk kepentingan si anak. Itu justru wujud kasih gitu ya. Nah, itu adalah proses di mana pengenalan kita akan Allah itu dimatangkan. Nah, ini bagian berikutnya ya. Mengapa perlu yang eksperiensial ini agak mengganggu ya, diabaikan dulu ya. Karena kalau tidak, iman kita itu akan berputar sampai di situ saja. Gitu ya. Nah, yang doktrinal dan eksperiensial itu menjadi modal kita untuk bertumbuh. Karena itu kita mesti berani nih bertanya ya, berani ngomong kepada Tuhan ya. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Kita mesti berani ngomong gitu. Artinya dari pengenalan kita akan Tuhan, kita harus berani untuk belajar firman Tuhan, untuk lebih taat kepadanya. Ya, karena kalau itu tidak mengubah kita, tidak membuat kita semakin taat, ya, semakin percaya kepadanya, maka semua pengetahuan dan doktrinal itu tidak akan ada manfaatnya. Itu hanya untuk memenuhi kepentingan egois kita. Padahal sebetulnya tidak demikian ya. Pengetahuan doktrinal, pengalaman spiritual itu sebetulnya penting untuk digunakan mengerjakan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sebetulnya itu yang Tuhan harapkan. Sehingga seharusnya ketika kita sudah merasakan kebaikan Allah, ya, itu sudah menjadi pengalaman doktrinal dan eksperiensial yang kuat, semakin kita berani untuk mengatakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa firman-Mu yang aku perlu lakukan dengan lebih baik gitu ya? Apa rencanamu di dalam kehidupanku? Barulah kemudian kita itu bisa bertumbuh, dan yang lebih penting
kita bisa menjadi orang seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Apapun profesi kita, ya kita seorang ibu kah, ya orang tua, seorang ayah, atau kita seorang ini ya oma, ya ini banyak yang sudah jadi oma atau opa ya. Atau mungkin kita orang yang memang ini ya punya keunikan khusus ya di dalam hidup kita, dalam keluarga ya. Seperti kami misalnya ini pasangan yang tidak punya anak, tapi kami tahu bahwa pasti ada yang ingin Tuhan kerjakan ya di dalam keluarga kami. Nah, itu adalah satu proses yang terkait dengan pengenalan kita akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita harusnya semakin berani mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi itu harus dimulai dengan Tuhan, ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Beritahukanlah rencanamu kepadaku. Nah, apalagi kalau sudah diberi ini ya kepercayaan untuk memiliki anak, ya apalagi punya cucu, pasti harusnya ya rencana Tuhan itu sudah jelas. Kok saya diberi kesempatan melihat cucu-cucu saya, mungkin buyut saya ya, itu bukan sekedar diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan secara doktrinal atau eksperiensial, tapi untuk mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu ya bagi kita, termasuk pada waktu kita menghadapi masa-masa yang sulit, ya terutama pada waktu kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, yang sepertinya kok tidak cocok ya dengan apa yang saya kenal akan Tuhan. Begitu kita bisa melewatinya, iman kita semakin matang dan sebetulnya kita siap untuk mengerjakan rencananya. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Kiranya bisa menolong kita ya untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin berani untuk mengerjakan rencananya di dalam kehidupan kita. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Yusa. Baik Pak, terima kasih. Pak, kalau bertanya boleh ya Pak? Boleh, silakan. Pak, ini kan tadi Bapak sebutkan ada kalau kita kompak dan konflik ya dalam doktrin. Iya. Kalau kita konflik Pak, mungkin apa ya Pak kiat-kiatnya jangan sampai karena konflik itu terus itu malah kita tambah jauh gitu Pak, tidak melakukan doktrinnya. Ya, oke. Ya, ini pertanyaan yang baik ya, kita lihat ya. Oke, ini kan. Ya, kalau kita supaya lebih jelas ya, kalau kita kompak terus ya enak memang. Tetapi ya ini mirip seperti pertumbuhan seseorang di keluarga ya. Mula-mula dia belajar tentang orang tuanya yang baik itu rata-rata ya kompak terus konfirmasi. Tapi semakin dewasa dia akan semakin mengalami ya bahwa ternyata tidak seperti apa yang dia pikirkan ya. Konflik itu dalam tanda kutip ya itu sering terjadi. Kenapa begitu ya? Karena sebetulnya dimensi pemahaman kita akan Allah, dimensi doktrinal kita itu juga berkembang. Makin lama makin luas. Misalnya ya, kita mengenal Allah itu Allah yang kasih. Ya sudah. Mula-mula kita hanya mengenal kalau kasih itu berarti ya mengasihi terus. Apapun yang saya minta dikasih, itu namanya kasih gitu. Yang namanya kasih itu ya ngasih terus, apa yang saya minta dikasih, saya minta dikasih. Tapi kemudian kita tahu bahwa tidak demikian gitu. Nah, jadi ada dua cara sebetulnya. Pertama, kemungkinan pemahaman doktrinal kita itu yang perlu dikoreksi, dimatangkan dengan pemahaman dikoreksi. Kita semakin mengenal Allah, semakin mengerti Dia, siapa Dia ya. Contoh misalnya, sebelumnya kita cuma mengenal Allah itu kasih, tapi kemudian kita kenal
selain kasih, Allah itu juga Allah yang berdaulat atas kehidupan saya. Kan salah gitu ya. Ketika salah saya dihukum, bukan karena dia tidak kasih, tapi dia juga Allah yang adil. Nah, pemahaman kita semakin matang di situ. Jadi bisa pertama-tama pemahaman doktrinalnya yang dimatangkan. Caranya bagaimana? Belajar gitu ya. Ini satu proses belajar. Ya, jadi memang kalau konflik ya belajar lagi. Kalau konflik belajar lagi. Sampai sekarang saya pun masih mengalami seperti itu gitu ya. Teman-teman sepelayanan saya kadang-kadang kalau ketemu sama sesama pendeta ngobrol gitu ya. Kadang mereka cerita tentang pelayanannya, ada bahkan pemahaman doktrinal yang mereka itu masih belajar juga, sama-sama belajar. Tapi ya itu tanggung jawab kita. Ya memang kalau kita mau maju ya begitu. Kok ternyata tuntunan Roh Kudus ini seperti ini ya misalnya. Ya belajar lagi tentang Roh Kudus, buka buku lagi, belajar lagi gitu ya. Dan itu tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti belajar. Siapa Allah, siapa Yesus, siapa Roh Kudus, terus itu tidak akan pernah habis. Ya kita sering berasa, oh saya sudah tahu, padahal sebetulnya belum ya, kita pasti perlu belajar. Yang kedua, cara kita melihat pengalaman. Nah artinya begini, kadang cara kita melihat pengalaman itu terlalu cepat gitu. Begitu doa tidak terjawab, sebagian orang ya, kemudian langsung mengatakan, atau tidak mengatakan apa-apa, tapi merasa kecewa. Gelo gitu ya, waduh kok gini ya, langsung sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, padahal di dalam pengalaman yang seperti itu, Tuhan itu mau mengajarkan sesuatu di dalam hidup kita. Nah, di samping belajar, perlu juga yang namanya, istilahnya itu apa ya, refleksi. Saya lupa istilah yang lebih, yang bahasa Inggrisnya discernment sih, mencerna pengalaman kita. Melibatkan perasaan kita, apa yang saya rasakan, apa yang saya barusan alami ya, dan membawa itu di hadapan Tuhan gitu. Jadi kadang-kala memang tidak bisa ya, sudah itu konflik, kita sedih, kita kecewa, bawa itu kepada Tuhan, renungkan ya, dan sampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku ini sedih ya, kenapa aku mengalami ini dan seterusnya. Pengalaman yang kita jalani dalam hidup sehari-hari, kita bawa kepada Tuhan. Makanya di samping belajar secara doktrinal, perlu juga ini ya, perlu juga apa? Perlu juga ini apa? Mengambil waktu untuk bergumul secara pribadi di hadapan Tuhan. Saat teduh itu seperti itu sebetulnya. Bukan cuma belajar firman Tuhan saja, tapi betul-betul membawa seluruh diri kita, semua pengalaman kita itu kita bawa di hadapan Tuhan. Itu ya. Nah, itu bisa kita lakukan sendiri, bisa juga dengan cara yang lain, sharing, berbagi pengalaman. Makanya sharing itu penting gitu ya, supaya kita dibantu oleh orang lain melihat dari perspektif yang berbeda dari pengalaman kita. Itu. Ya, jadi bisa yang belajar lagi doktrinalnya yang dimatangkan, bisa melihat pengalaman itu dari perspektif yang berbeda, sehingga kalau yang kedua itu lebih penting ya, bukan yang pertama tidak penting, belajar itu tetap penting. Kenapa lebih penting? Karena itu mendewasakan diri kita sebetulnya. Seorang yang dewasa adalah seorang yang mampu melihat pengalaman hidupnya itu dari perspektif yang tepat gitu. Ya, dari perspektif yang paling tepat, yang bisa menumbuhkan karakter dia, mematangkan kerohaniannya, mematangkan emosinya. Itulah dewasa sebetulnya. Nah itu biasanya atau munculnya justru pada waktu kita mengalami apa yang kita sebut sebagai konflik antara yang doktrinal dan eksperiensial itu Pak Yusa. Semoga cukup praktis ya, maksudnya cukup menjawab, ada langkah konkretnya yang bisa dilakukan. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang
Kalau menurut saya kalau ada konflik jadi bukannya malah terus kita melemahkan, tetapi malah justru kita harusnya belajar banyak begitu ya, mencari Iya, sifat-sifat Tuhan yang lainnya itu apa sih? Jangan sampai oh betul. ternyata mungkin kita taunya ya hanya kasih, Tuhan itu sabar, Hmm, Tuhan itu ya, apa gitu yang kita rasakan di dalam ya, kehidupan kita sehari-hari yang dirasakan kompak itu. Tapi begitu kita tidak kompak, kita mengalami konflik, wah itu menjadi batu sandungan. Ternyata tidak begitu ya Pak ya. Jadi kita terus setiap hari terus harus terus menerus untuk selalu belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi dengan cara yang salah satu caranya adalah saat teduh dan ya sharing-sharing mungkin seperti acara KD seperti ini ya Pak ya. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Timi untuk firman-Nya. Barangkali Bapak Ibu yang lainnya ada yang mau disampaikan ke Pak Timi begitu? Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, kita akan sambut sebuah pujian. Ini mungkin kita harus belajar bahwa apa yang semua Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah baik bagi kita. Baik itu yang baik maupun yang buruk menurut kita gitu ya kan. Menurut kita belum tentu buruk untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian apapun yang terjadi. Sebentar saya share screen. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Dapat ku membalas kasih.
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu Baik Bapak Ibu, biarlah masing-masing dari kita mempunyai kerinduan yang sama di dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, untuk selanjutnya untuk doa syafaat sekaligus doa penutupan dan berkat Pak, karena acaranya KD ini sudah selesai. Silakan Pak Timi. Ya, mari teman-teman kita berdoa. Ada sangat banyak hal yang perlu kita bawa kepada Tuhan ya, karena ya hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan pergumulan ya bagi beberapa orang saudara kita ya, bagi rekan kita. Betapa baiknya kalau kita menyatukan hati kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh bersehati dalam kebaktian doa ini. Dan sekarang kami mau menyatukan hati kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang membutuhkan campur tangan-mu di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Ibu Clara, putri dari Bu Sarce yang memasuki kehamilan bulan yang ke-7. Biar Tuhan yang menolong supaya seluruh proses kehamilan dan persalinannya nanti boleh berjalan dengan lancar. Tuhan lindungi dan Tuhan menjagai. Kami juga berdoa untuk Ibu Rosi, istri dari Pak Ernest yang juga sedang hamil dan memasuki usia kandungan 4,5 bulan. Tuhan juga melindungi dan menjaga agar baik ibu maupun bayi yang dikandungannya boleh tetap sehat dan dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari Grace, putri dari Bu Yohana yang saat ini sedang sakit lambungnya. Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan anakmu Grace. Juga kami berdoa buat Ibu Lydia, adik dari Ibu Yohana, dan keluarganya yang saat ini sedang terinfeksi virus COVID. Tuhan yang memberikan kekuatan khusus, Tuhan yang menolong sehingga imun di tubuhnya sanggup melawan infeksi virus ini, dan Bu Lydia dan keluarganya boleh sehat kembali. Kami juga berdoa buat Bu Legiman. Kami percaya Tuhan yang sudah menolong Bu Legiman dan saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan tetap menyertai sehingga Bu Legiman boleh semakin sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami di sektor 5 yang saat ini dalam masa pemulihan kesehatan, khususnya Bu Tati, Bu Yanti, dan juga Mas Yohanes, serta Ibu Suraji. Tuhan, Engkau yang terus menopang sehingga kondisi kesehatan mereka semakin baik. Tuhan pakai obat-obat yang dikonsumsi dan juga makanan mereka supaya semua itu bisa memulihkan kesehatan tubuh mereka. Dan Engkau sendiri juga bekerja di dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh cepat sehat dan bisa beraktivitas lagi. Kami juga ingat beberapa orang rekan kami yang kehilangan orang-orang yang terkasih karena Tuhan sudah panggil mereka ke surga. Tuhan, biar Engkau yang menghiburkan Bu Suraji dan Mas Yohanes dan seluruh keluarga besar karena kehilangan Pak Suraji yang sangat mereka kasihi. Tuhan, Engkau yang menolong pada masa-masa duka supaya mereka boleh dikuatkan.
juga kami berdoa buat Ibu Karyasi, putri dari Pak Tambur. Tuhan, kami percaya Tuhan sudah panggil Pak Tambur ke surga. Engkau sendiri yang sudah menyediakan tempat yang Engkau janjikan bagi orang-orang percaya. Biarlah keluarga yang ditinggalkan juga boleh menghadapi dengan penuh iman. Kasih-Mu yang akan menopang sehingga di tengah rasa duka cita dan kehilangan ini mereka boleh tetap melihat anugerah dan campur tangan-Mu. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Juli. Kami berdoa buat Pak Leo, Dr. Adia. Kami juga berdoa buat Pak Ari, buat Dion, buat Rivo, dan juga Pak Tatak. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Engkau juga yang menopang mereka dalam menghadapi keseharian mereka, terutama di tengah keluarga mereka. Engkau yang menolong mereka dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan juga setiap keluarga kami masing-masing di sektor 5 ini. Berkati juga rekan-rekan pengurus sektor, Tuhan yang memimpin. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menghimpun kami pada malam hari ini, Engkau juga akan menuntun kehidupan kami dari hari ke sehari. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Pak Timotius untuk firman-Nya yang sudah diberikan untuk kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, untuk Pak Iwan, untuk Bu Sumilah, untuk Bu Dina, untuk Kak Moni, Pak Jujut, untuk Bu Lucy, untuk Bu Yanti, Pak Adia, Bu Sarja, Pak Victor, Bu Yohana, dan Mbak Asih. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama bertumbuh bersama. Kita nanti akan ketemu lagi di acara KD bulan depan secara online. Jadwalnya kita adalah Selasa di minggu yang keempat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian doa online malam hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Mungkin semuanya boleh open mic gitu. Untuk yang terakhir ini kita sama-sama menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Ya, mari kita nyanyikan lagu Bapak Terima Kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Malam Terima ya. kasih. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Ketemu bulan depan. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam semua. Ya. Malam. Terima kasih. Malam bulat. Malam Pak Terima Yosa. kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Halo, Pak. Iya Pak Iwan.